kredit pintar ya. Aplikasi kredit pintar ini termasuk ke dalam aplikasi pinjaman uang online yang memang mungkin sudah terbilang senior ya. Dan hari ini mereka ini sudah terdaftar dan berizin di OJK. Dan kita langsung pengen cross check dulu untuk aplikasi kredit pintar ini ya. Kita pengen tunjukin dulu ke kalian. Dan hari ini kita sudah keterlambatan di aplikasi ini. Dan beberapa pertanyaan yang hari ini paling sering masuk ke kita itu adalah tentang ya mungkin seputaran debt kolektor lapangan, atau mungkin biaya beban bunga, denda dan lain sebagainya, atau mungkin semua pertanyaan-pertanyaan yang hari ini ada di benak kalian akan kita jawab pada video kali ini. Sebelumnya kita pengen nunjukin dulu ke kalian, ini dia tagihan kita ya, dan disitu kalian sudah melihat ya. Kemarin jatuh temponya itu pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Tahun 2019 ya. Ini tahun 2019 dan hari ini sudah 2021. Dan kita pengen dulu lihat dulu ya. Kita pengen cross check dulu. Situ kalian bisa melihat total tagihannya kita itu kemarin itu, ini pinjamannya kemarin 600.000 ya. Mungkin teman-teman yang lain juga yang di tahap awal itu untuk di aplikasi kredit pintar ini cukup bervariasi ya. Kemarin kita dikasih di awal itu sekitar 600.000 rupiah dan kita disuruh bayar itu menjadi 702.000 rupiah, dan sekarang kita sudah dikenakan denda keterlambatan itu sebesar 498.000 rupiah dengan total 1.200.000 rupiah. Itu untuk tagihan saat ini yang sudah keterlambatan hampir 600 hari ya guys. Ini di sini 23 Desember tahun 2019 dan kita udah keterlambatan. Di situ kalian bisa melihat 365 hari. Sekarang aku pengen nunjukin dulu ke kalian ya. Kita pengen kasih tahu dulu ke kawan-kawan ya, supaya nanti pertanyaannya bisa terjawab ya. Sebentar, kita pengen lihat dulu tagihan ya, ini ya. Masukkan dulu. Ini dia. Situ kalian bisa melihat ya. Itu kemarin di 23 Desember tahun 2019. Jadi sekitar 600 harian nih. Udah 600 hari lebih kita keterlambatan di aplikasi kredit pintar. Dan ini ada rincian pinjamannya juga. Kalian bisa melihat ya. Kemarin kita pinjam tuh 600.000 ya. Itu dibayar 2 kali selama tenor dan durasi 2 bulan. Itu per bulannya 351.000 dikalikan 2. Itu untuk rincian pinjaman, dan untuk rencana pembayarannya itu kalian bisa melihat ya. Kemarin jatuh temponya itu pada tanggal 23 Desember 2019 itu sebesar 568.350 rupiah. Dan untuk di pembayaran kedua itu kita dikenakan sejumlah 631.650 rupiah. Itu untuk detail pernyataannya. Jadi kalian tadi sudah melihat ya kapan kita pinjam, dan sekarang sudah di tahun 2021 di bulan Agustus. Jadi beberapa pertanyaan yang paling banyak ya, dan yang paling sering masuk ke kita itu adalah tentang debt kolektor lapangan. Apakah untuk di aplikasi kredit pintar ini sudah ada atau belum debt kolektor lapangannya? Dan jawabannya sudah ada. Untuk di aplikasi kredit pintar ini sudah ada debt kolektor lapangannya. Tapi tidak untuk di semua daerah. Tidak semua daerah di Indonesia ini sudah punya debt kolektor lapangan dari aplikasi kredit pintar. Palingan ya yang hari ini sesuai dengan beberapa pengalaman dari teman-teman dan subscriber kita hari ini, untuk di aplikasi kredit pintar ini untuk di sekitaran Jabodetabek doang ya. Selain Jabodetabek itu belum ada ya, seperti Aceh, Pekanbaru, Jambi, Lampung dan lain sebagainya itu belum ada. Kalimantan, Kaltim dan lain sebagainya itu juga belum ada untuk di aplikasi kredit pintar. Untuk daerah Jabodetabek tuh ya juga nggak semua daerah sekarang yang didatangin, apalagi masa PPKM seperti ini ya. Jadi di sini kalaupun seandainya kalian termasuk di dalam daerah yang tadi kita sebutkan dan hari ini punya kemungkinan untuk didatangin sama debt kolektor lapangan ya, aku pengen mengingatkan kalian tuh agar untuk tetap tenang, tidak panik, dan membuang semua rasa takut. Dan satu lagi, membuang semua rasa gengsi. Jadi kalau seandainya nanti memang debt kolektor lapangannya datang, yang perlu kita atasi pertama itu adalah rasa gengsi. Jadi nggak perlu lagi merasa takut, merasa malu dengan tetangga atau mungkin dengan siapa-siapa yang mungkin hari ini ada di sekitaran rumah kita. Itu merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki psikologis kejiwaan kita hari ini. Jadi kita siapkan mental kita
untuk menghadapi segala sesuatunya itu dengan tenang, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, tidak gurusak-gerusuk dan jangan panik berlebihan. Ya kalau memang mau datang ya silakan aja datang, kita akan tetap bersifat kooperatif ketika mereka datang dengan sopan dan santun. Dan sepengalaman dari teman-teman yang hari ini sedang berurusan dengan kredit pintar ini, ya mereka itu datang dengan baik ya, dengan sopan dan melakukan kunjungan. Ya sekaliguslah mereka melakukan penagihan. Dan kalian cukup menjelaskan dengan baik juga, dengan harus sopan dan santun juga bahwasannya hari ini kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi sampai dengan di situ aku pengen mengingatkan kalian tuh untuk tidak lagi lanjut menggali lubang tutup lubang. Sudah cukup ya, masalah hari ini sudah pasti membuat kita pusing, sudah pasti membuat kita susah tidur, galau ya, makan tak kenyang, mandi tak basah hari ini ya karena mikirin aplikasi pinjol. Jadi jangan lagi menambah kesulitan hari ini dengan pemikiran-pemikiran yang buruk ya, dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena itu sudah pasti akan berimbas pada kehidupan pribadi kita. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini belum bisa melakukan pembayaran atau mungkin penyicilan hutang dan lain sebagainya ya, aku pengen mengingatkan kalian tuh ya agar tetap tenang ya dan kembali berkumpul bersama keluarga. Untuk yang mungkin hari ini belum terbuka atau mungkin belum jujur dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita, ya silahkanlah berbicara dengan baik ya. Dan apakah untuk di aplikasi kredit pintar ini mereka melakukan penyebaran data atau tidak ya? Itu pertanyaan yang paling sering masuk ke kita juga. Apakah aplikasi kredit pintar ini sebar data nggak Bang? Sepengalaman kita, karena aplikasi kredit pintar ini juga sudah OJK, sudah legal, dan mereka juga sudah punya izin di OJK, tidak melakukan penyebaran data. Untuk aplikasi kredit pintar tidak melakukan penyebaran data. Ingat itu ya. Dan mereka ini sudah sesuai dengan SOP dan sudah sesuai dengan perintah OJK dan lain sebagainya. Mereka hanya boleh menetapkan bunga itu sebesar 0,8% per hari. Dan untuk saat ini itu jumlah yang lumayan besar ya menurut aku secara pribadi. Kenapa? Ya oke kecil memang, untuk per harinya itu 0,8 tuh nggak nyampe 1%, iya benar. Tapi kalau kalian kalikan itu selama 30 hari ya tetap hasilnya 24%. Itu lumayan banyak ya. Dan hari ini untuk yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran dan mungkin sudah jatuh tempo atau mungkin sudah gagal bayar dan lain sebagainya, untuk aplikasi ya, aplikasi yang mungkin sudah terdaftar dan berizin di OJK itu tidak boleh memberikan sanksi denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok atau pinjaman awal. Jadi kayak di aplikasi kita nih, kayak di tempat kita tuh kemarin kita kan pinjamnya Rp600.000 dan sekarang sudah tertotal menjadi 1.200.000. Di sebelumnya tadi kita udah nunjukin ke kalian tuh bahwasannya taksasi pinjamannya itu bunganya sekian, ya dendanya sekian dan jumlah pinjamannya sekian ya. Dan sekarang tertotal menjadi 1.200.000. Di awal peminjaman itu kita diberikan kepercayaan sebanyak Rp600.000 dan sekarang sudah tertotal menjadi 1.200.000. Jadi itu artinya mereka tidak memberikan sanksi denda, bunga dan lain sebagainya itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Oke, jadi mungkin saya rasa ini udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah referensi untuk kawan-kawan yang hari ini sedang panik untuk menghadapi masalah dari aplikasi pinjaman uang online.